Halo semua, perkenalkan nama saya Kesya Tamaria. Sekarang saya bersama dengan teman saya, Maudi Leticia Rusli, ingin mempresentasikan sebuah video animasi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kasus pelanggaran kode etik dari profesi seorang pengajar yang membocorkan soal ujian kepada muridnya. Tujuan dibuatnya video animasi ini adalah memenuhi tugas akhir mata kuliah etika profesi serta memberikan informasi mengenai sanksi seorang pengajar jika melanggar kode etik profesi. Pada suatu hari, 2 minggu menjelang ujian nasional, seorang guru di Sekolah Dasar Negeri Konoha memberikan kisi-kisi soal ujian beserta jawabannya. Guru ini mencuri soal ujian tersebut secara diam-diam dari ruangan yang terkunci. Ruangan hanya digunakan untuk menyimpan soal ujian nasional. Seorang guru bekerja sama dengan kepala sekolah dari sekolah itu karena mereka ingin sekolah dinobatkan sebagai sekolah peringkat pertama dengan nilai tertinggi ujian nasional di kota tersebut. Pada awalnya, kepala sekolah menolak tindakan membocorkan soal, tetapi akhirnya kepala sekolah mengiyakan ajakan itu demi mendapatkan pengakuan bahwa Sekolah Dasar Negeri Konoha memiliki guru-guru yang kompeten dalam mengajar. Bu, saya memiliki ide untuk ujian nasional nanti. Ide apa? Bagaimana jika kita memberikan bocoran soal ujian kepada murid-murid kelas 6? Tidak, itu tidak boleh dilakukan karena melanggar hukum. Tetapi, jika nilai ujian nasional murid-murid bagus, sekolah kita akan terkenal, Bu. Tetap saja itu sama dengan melanggar kode etik. Memangnya Ibu tidak ingin sekolah kita mendapatkan penghargaan dan pengakuan karena nilai ujian murid-murid yang bagus? Tentu saja saya mau, tetapi pasti ada cara lain selain melanggar aturan tersebut. Cara apa, Bu? Hanya ini satu-satunya cara agar sekolah kita bisa mendapat nilai tertinggi. Baiklah. Bagaimana cara membocorkan soal kepada murid-murid agar tidak ketahuan? Ibu kepala sekolah yang memegang kunci ruangan soal, bukan? Berikan kunci itu pada saya. Lalu saya akan mencuri soal ujian tersebut dan memberikan soal tersebut kepada murid. Saya akan mengatakan kepada murid, pelajari soal ini ya. Apakah murid-murid bisa mengerjakan soal tersebut? Saya juga akan memberikan kunci jawabannya. Baiklah. Ini kuncinya. Keesokan harinya, guru tersebut memasuki ruangan yang sudah disterilkan untuk mencuri soal ujian. Setelah mencuri soal ujian, dia mengembalikan kunci kepada kepala sekolah, lalu dia memfotokopi soal ujian dan membagikannya kepada murid-murid. Hari H ujian nasional di Sekolah Dasar Negeri Konoha. Murid-murid mengerjakan soal ujian dengan sangat cepat. Pengawas ujian merasa aneh dengan tingkah laku murid-murid itu. Murid-murid bertingkah laku seolah-olah sudah mengetahui soal ujian tersebut. Pada keesokan harinya, panitia ujian nasional kota tersebut datang dan melakukan penyelidikan. Apakah telah terjadi kebocoran soal ujian di sekolah itu? Dan benar saja, setelah 3 hari penyelidikan, pada akhirnya guru dan kepala sekolah tersebut tertangkap melakukan tindakan yang tercela, yaitu membocorkan soal ujian nasional kepada murid-murid. Undang-Undang Pasal 54 Ayat 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP juga mengatur ketentuan pidana bagi siapa saja yang membocorkan informasi yang dikecualikan atau rahasia negara dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan denda paling banyak 20 juta rupiah. Guru berstatus PNS akan dipecat, sedangkan untuk guru swasta, Kemendikbud akan meminta yayasan memberikan sanksi berat. Guru itu tidak diizinkan mengajar. Selain itu, tunjangan profesi guru atau TPG dicabut. Kode Etik Guru Indonesia Pasal Kedua yang pertama merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Yang kedua, Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Pasal 5 Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari nilai-nilai agama dan Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang ketiga, nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional,
intelektual, sosial, dan spiritual. Akibat tindakan tersebut, guru dan kepala sekolah ditangkap, masuk penjara, dan dinonaktifkan sebagai guru dan tidak boleh mengajar. Sekian presentasi video animasi dari kelompok kami. Terima kasih. 谢谢。